Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran IPS pada pagi hari ini seperti biasanya? Siapkan alat tulis kalian, buku-buku kalian, buku paket, dan hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun pelajaran kita pada pagi hari ini masih sekitar pluralitas masyarakat Indonesia. Yang akan kita bahas pada pelajaran kita pada kali ini adalah masalah yang menyangkut kepada pengaruh interaksi sosial yang berkaitan dengan pluralitas budaya atau keanekaragaman budaya. Nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya pluralitas budaya tersebut dalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi pluralitas masyarakat Indonesia dalam perbedaan budaya. Sedangkan indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan budaya. Yang kedua, menganalisis cara menyikapi adanya perbedaan budaya. Yang ketiga, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab keanekaragaman budaya. Keempat, mendeskripsikan wujud kebudayaan. Dan yang kelima, mengklasifikasikan unsur-unsur kebudayaan sebagai budaya universal. Inilah indikator yang akan kita capai, di mana hal-hal yang berkaitan dengan indikator inilah yang berkaitan nantinya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai pluralitas budaya. Mari kita bahas satu persatu tentang pluralitas budaya. Yang pertama, penyebab terjadinya perubahan budaya. Kita tahu negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang amat banyak. Apalagi kalau kita lihat bahwa negara Indonesia itu adalah merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, yang tentunya antara pulau yang satu dengan pulau yang lain ini memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya perbedaan budaya. Di antaranya, yang pertama, faktor adat istiadat. Yang kedua, faktor agama. Yang ketiga, faktor lingkungan atau sering kita sebut sebagai tempat tinggal. Keempat, faktor kebiasaan. Kelima, faktor tradisi. Dan yang keenam adalah faktor suku. Inilah yang paling banyak sekali mempengaruhi terjadinya perbedaan budaya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat ini tentunya harus kita sikapi dengan cara yang bijak. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menyikapi perbedaan budaya di antara masyarakat di lingkungan kita. Karena apa? Karena perbedaan budaya terkadang dapat menimbulkan konflik. Apabila konflik yang muncul karena perbedaan budaya tersebut tidak diselesaikan dengan baik atau tidak dicari solusinya, ini tentu akan mengakibatkan perpecahan antar suku bangsa yang terjadi pada wilayah tersebut. Nah, apa saja kira-kira cara yang dapat dilakukan agar bisa menerima perbedaan budaya tersebut? Nah, yang pertama, kita harus sadar bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan berbeda. Kita itu tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, kita itu sadar bahwa kita terlahir tidak bisa menentukan kita itu harus suku A atau harus suku B dan lain sebagainya. Yang ketiga, jadikanlah perbedaan itu sebagai kekayaan dan kekurangan, tetapi bukan dijadikan sebagai suatu hal yang bisa menyebabkan perselisihan dan pertikaian. Yang keempat, membicarakan secara baik-baik bila ada perselisihan. Yang kalau kita tahu bahwa setiap budaya tentunya memiliki cara dan tradisi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan yang muncul ini tentunya kadangkala akan mengakibatkan perselisihan. Bicarakanlah baik-baik supaya perselisihan itu tidak berkelanjutan.
Mari kita bahas tentang faktor-faktor penyebab keanekaragaman budaya. Kebudayaan antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda. Ini bisa kita lihat faktor-faktor yang menyebab terjadinya keanekaragaman budaya ada beberapa hal yang tentunya sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada suatu wilayah. Yang pertama, yang menjadi faktornya adalah tempat tinggal. Tempat tinggal sangat menentukan sekali bagaimana budaya, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal pada daerah tersebut. Contoh, bagi masyarakat yang tinggal di daerah pantai, maka pencarian penduduknya biasanya sebagai nelayan, karena sesuai dengan tempat tinggalnya yang dekat dengan laut. Begitu juga dengan daerah pegunungan, mata pencarian penduduknya dominan sebagai petani. Yang kedua, pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar ini bisa berasal dari dalam negara kita sendiri, bisa juga dari budaya asing yang dulu pernah menjajah Indonesia. Nah, apa kira pengaruh dari luar terhadap budaya di negara Indonesia? Ini contohnya masuknya agama Kristen di Indonesia yang dibawa oleh Belanda yang pada waktu itu menjajah negara Indonesia. Yang ketiga, iklim. Yang berkaitan dengan iklim di sini seperti hawa dan suhu udara yang terdapat pada suatu wilayah. Hawa dan suhu lingkungan ini dapat menentukan apa yang kita lakukan. Contoh di Eropa, suhu udara di sana sangat dingin, sehingga membutuhkan minuman alkohol untuk menghangatkan tubuh. Tetapi tentunya berbeda bagi masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, alkohol ini tidak diperlukan, tidak dibutuhkan, karena Indonesia memiliki iklim tropis yang tentunya ini tidak sesuai untuk mengkonsumsi alkohol. Yang berikutnya, keempat adalah turunan nenek moyang. Ini bisa dikatakan semacam tradisi atau kebiasaan yang diturunkan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya kepada setiap anggota keluarga. Misalnya dalam berkomunikasi yang biasanya menggunakan bahasa. Bahasa yang digunakan tentunya berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Dan bahasa ini tetap akan ada dan lestari apabila diwariskan oleh generasi sebelumnya ke generasi berikutnya, sehingga bahasa tersebut tetap terus digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, mobilisasi atau perpindahan dan pergerakan. Tentunya dengan masuknya masyarakat yang berasal dari luar ke suatu negara, ini akan menyebabkan terjadinya akulturasi atau perpaduan budaya antara masyarakat pendatang tersebut dengan masyarakat setempat atau masyarakat tempat didatangi, sehingga terbentuklah budaya yang baru. Yang keenam, ini jarak dan lingkungan. Budaya daerah yang satu berbeda dengan budaya daerah yang lain akibat jarak dan lingkungan. Seperti budaya di Sumatera Utara tentunya berbeda dengan budaya di daerah Jawa Timur akibat dari jarak dan lingkungan yang berbeda di antara masyarakat yang tinggal pada wilayah yang bersangkutan. Yang ketujuh, kepercayaan. Beraneka ragamnya kepercayaan dan keyakinan ini juga sangat mempengaruhi kebudayaan. Ini bisa kita lihat dalam ritual-ritual atau upacara agama yang dilakukan masyarakat yang berbeda-beda kepercayaan. Sehingga dengan kepercayaan berbeda-beda tadi, budaya atau kebiasaan dilakukan masyarakatnya juga ini tentunya tidak sama. Mari kita bahas berikutnya tentang wujud kebudayaan. Menurut sosiolog J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya. Yang pertama, gagasan atau wujud ideal. Nah, apa kira-kira yang dimaksud dengan gagasan atau wujud ideal tersebut? Ini adalah merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak nyata,
tidak dapat diraba, dan tidak dapat disentuh. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Apa pula yang dimaksud dengan aktivitas atau tindakan tersebut? Ini adalah merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola yang disebut juga dengan sistem sosial yang terdiri dari aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan manusia yang saling berinteraksi atau melakukan hubungan timbal balik berdasarkan adat tata kelakuan yang sifatnya konkret, nyata, dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ini adalah artefak atau karya. Adapun artefak atau karya ini adalah merupakan wujud kebudayaan fisik. Dia berupa hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia, perbuatan dan karya manusia yang dapat diraba, dilihat, dan direkomendasikan, dan sifatnya paling nyata bila dibandingkan dengan dua wujud kebudayaan yang lain, yaitu gagasan dan aktivitas. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah masalah unsur-unsur kebudayaan. Menurut Kuncharaningrat, ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal atau bersifat menyeluruh. Apa saja itu? Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi seperti pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan yang termasuk di dalam sistem kemasyarakatan di sini seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa yang terdiri dari 2 bagian. Ada bahasa lisan dan ada bahasa tertulis. Yang kelima, kesenian bisa berupa seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang terakhir adalah religi atau sistem kepercayaan. Inilah unsur-unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat yang dianggap sebagai budaya yang bersifat universal atau menyeluruh. Demikianlah anak-anak ibu materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan pada pagi hari ini bisa kamu pahami dan bisa kamu cerna dengan baik. Apabila dari penjelasan ibu ada yang kurang kamu mengerti, kalian bisa menanyakan langsung kepada ibu melalui WA group. Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan kalian, makan secara teratur, jangan keluar rumah apabila tidak perlu, sering cuci tangan menggunakan sabun, dan tetap menggunakan masker apabila kalian keluar rumah. Untuk tugas, ibu telah memberikan tugas tersebut melalui Google Classroom. Nah, jadi ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas tersebut tepat pada waktunya. Dan sebelum kalian mengirimkannya kembali kepada ibu, tugas-tugas tersebut harus kamu pahami terlebih dahulu petunjuk tugas, agar apa yang kamu kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. Ibu rasa hanya sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat ya anak-anak ibu semuanya.